Ya, salam sahabat yang dikasih Tuhan Yesus. Beginilah pelayanan kita di pedalaman. Selalu doakan sahabat yang terkasih ya, supaya senantiasa kita boleh memberitakan terus kabar baik bagi banyak orang. Nah, ini kita saudara bersama dengan rekan-rekan yang ikut bersama dengan kita, termasuk Evangelis Effendi Usman. Nah, saya dengan Effendi Usman duo Murtadin tetap semangat masuk pelosok-pelosok memberitakan kabar baik. Doakan selalu, saudara. Nah, beginilah keadaan kita sahabat yang terkasih di pedalaman pelosok. Luar biasa ya. Nah, suasananya cukup luar biasa, indah. Ya, kita akan naik kapal beberapa jam ke depan. Doakan selalu, saudara. Ini keadaannya, saudara. Alkitab berkata bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di ayat tersebut jelas dikatakan ya, tidak seorang pun sampai kepada Bapa, Sang Pencipta, Penguasa langit dan bumi, kalau tidak melalui Yesus. Jadi jelas bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Ayat ini tegas. Dan itu tidak pernah diucapkan oleh nabi-nabi, oleh rasul-rasul, para imam-imam, nggak ada. Hanya Yesus yang berani berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah terang dunia. Aku menyediakan tempat bagimu. Nah, itu Yohanes 17 ya. Bahkan Yesus juga berkata dalam Yohanes 17, aku ada sebelum dunia ini ada. Bahkan dia juga berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Ini luar biasa saudaraku. Dalam Yohanes 13 ayat 13, aku adalah guru dan Tuhan. Bahkan para rasul-rasul seperti Yohanes 20 ayat 28, dia berkata kepada Tuhan Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat-ayat inilah yang membuat kita, saudara yang terkasih, semakin semangat memberitakan kabar baik, supaya makin banyak orang percaya kepada Tuhan dengan pernyataan-pernyataan Yesus sendiri yang menyatakan kebenaran dan kepastian bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan Yohanes 3 ayat 16 juga berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia mengorbankan anak yang tunggal, supaya kita memperoleh hidup, saudara. Jadi, setelah kita mati dari dunia ini, kita dicabut nyawanya dari dunia ini, akan ada kehidupan kembali. Yang menjadi pertanyaan, kemana kita setelah meninggoy? Kemana kita setelah terangkat roh dari tubuh kita ini? Kemana, saudara? Orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, dia akan binasa, masuk dalam lautan api yang menyala-nyala. Tetapi orang yang percaya, dia diberikan hidup yang kekal, diberikan keselamatan, saudara yang terkasih. Kalau saudara tidak percaya Tuhan, maka saudara akan mengalami api yang menyala-nyala. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu saat ini. Putuskan, pertanyakan juga dalam hatimu, jangan sampai saya salah melangkah. Kalau engkau salah melangkah, salah memilih Tuhan, salah memilih keselamatan, kebinasaan. Tidak main-main sahabat, tidak main-main. Tidak boleh main-main memilih keselamatan. Salah pilih Tuhan, salah pilih keselamatan, binasa. Kalau binasa saudara yang terkasih, tidak bisa lagi kita memohon kepada Tuhan, Tuhan kembalikan lagi saya ke bumi. Kembalikan lagi saya ke dunia ini. Saya menyesal menolak engkau selama di bumi Tuhan. Kembalikan saya Tuhan. Saya menyesal. Tidak bisa saudaraku. Kesempatan hanya satu kali. Tidak ada istilahnya diulang lagi saudara. Tidak bisa lagi dikembalikan lagi ke dunia. Seperti kisah Alkitab Lazarus. Lazarus ya. Siapa itu? Kisah orang kaya dengan orang miskin di dalam Alkitab itu. Dia ingin kembali ke dunia, ingin memberitakan kabar baik. Ternyata Yesus adalah Tuhan. Tidak ada. Ada di sana hamba-hambaku kata Tuhan. Ada di dunia yang aku utus. Biarlah mereka percaya kepada hamba-hambaku. Kami adalah hamba-hamba Tuhan, memberitakan kabar baik. Saudara boleh menerima, boleh menolak. Saudara boleh juga tidak mau mengamini. Tetapi tugas kami adalah memberitakan kabar baik. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu adalah harga mati.
Saya dulu, saudara yang terkasih ya, ketika masuk ke rumah orang Kristen, saya nggak suka. Saya nggak suka sama orang Kristen. Saya benci salib. Saya benci orang yang bikin begini-begini itu, saya benci, saudara. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, nggak nyangka saya jadi orang percaya kepada Tuhan. Makanya meskipun kita di sinari matahari yang panas begini, naik sampan kemana, kita tetap semangat. Kita tetap menyala-nyala. Demi apa? Demi Injil Kristus. Kalau kita mau nyaman, saudaraku, waduh banyak cara mau nyaman, saudara. Ya, tinggal di rumah aja bikin konten reaksi sana, reaksi sini. Ngapain kita ke pedalaman? Tetapi saudara yang terkasih, kita punya hati, kita punya roh yang menyala-nyala untuk memberitakan Injil. Biarlah kita habis semuanya. Tetapi Injil diberitakan, itu adalah kesukaan di surga. Terima kasih juga buat Bapak Ibu Saudara yang mendukung, yang mendoakan, yang selalu mensupport kita di sini. Terima kasih, salam hormat buat Bapak Ibu Saudara yang selalu mendoakan. Doakan kita ya di pedalaman ini. Perjalanan masih cukup lama sekali, beberapa jam ke depan, supaya kita selamat-selamat, tidak terjadi apapun. Bahkan ketika Injil diberitakan, ada banyak orang percaya kepada Tuhan. Itulah kerinduan kita, sahabat. Nah, beginilah suasana di pedalaman, sahabat yang terkasih ya. Lihat, pohon, hutan, hanya begitu-begitu saja, sahabat. Sungainya hitam, kita naik sampan. Nah, begini, ini langsung air. Nah, ini langsung air ini. Dekat sekali air dengan ini sampan. Mereng sedikit, pindah alam. Itu istilahnya ya. Istilah-istilah di medsos sedikit. Meleng sedikit, pindah alam katanya. Nah, iya saudara. Salah sedikit, wayo. Nah, itu saudara. Doakan ya. Binatang buas ditolak, semuanya ditolak. Apapun, ular, buaya, binatang buas, tidak ada yang berani mengganggu ketika anak-anak Tuhan lewat dan memberitakan kabar baik. Luar biasa, tetap semangat selalu, jangan menyerah. Dan saya juga berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan, permasalahan di rumah. Ya Tuhan, tolong mereka Tuhan. Anak-anakmu, para subscriber JDP Channel, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang punya pergumulan kehidupan mereka, tolong Bapak, tolong Tuhan, Engkaulah Allah kami, Alfa dan Omega, yang mampu menolong mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau mereka sakit, Tuhan angkat sakit mereka. Oleh bilur-bilurnya maka sembuhlah Bapak. Oleh bilur-bilurnya darah Yesus menyembuhkan Tuhan orang-orang yang sakit dalam nama Tuhan. Kami percaya Tuhan. Selama kami percaya dan kami terus mempunyai iman yang kokoh dalam Kristus Yesus, kami percaya Tuhan menolong kami, Tuhan membantu kami, Tuhan mengangkat kami. Haleluya, haleluya. Apa ini? Wih, ada apa? Tawon tadi saudaraku, tawon ya. Digigit saudara ya. Lagi berdoa, tidak apa-apa saudara ya. Memang kalau daerah-daerah begini itu binatang-binatang yang tidak ada di kota pasti kita temukan di sini. Nah, itu biasa saudara, binatang aneh. Ya. Nah, itu saudara ya. Semoga anak cucu Bapak Ibu Saudara juga senantiasa diberkati. Bagi yang sekolah diberikan kecerdasan, bagi yang kuliah saudara diberikan pekerjaan setelah tamat kuliah, pekerjaan yang terbaik. Bagi Bapak Ibu Saudara tetap semangat ya. Doakan kami juga di sini. Salam buat keluarga, anak, istri, suami. Ya, salam dari saya JDP Channel dari pedalaman pelayanan ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua, shalom.